Tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila ruhi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah As-Sayyid Al-Alamah Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Khususan ila Pak Haji Zainul Arifin, mugi-mugi paringi sehat wal afiat lahir batin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bizidani amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu
suke durung suke nyawa wis mulih kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du ingkang kula hormati para bapak para ibu sekalian jamaah pengajian rutin kitab Safinatun Najah mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu, para hadirin yang saya hormati, malam ini adalah materi terakhir. Nggih kula loncati sebab pembahasannya pun include kalau wingi nggih. Di terakhir insyaallah mulai minggu depan ya kita ngaji atas petunjuk guru kula ngaji kitab Bulughul Maram. Okay. Kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam tetap kitab hadis tetapi terkait dengan hukum-hukum fikih. Okay. Niku karangane Imam Ibnu Hajar Al Asqalani As-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi, abad 14. Bismillahirrahmanirrahim 23. Niki 3 tahun persis. Ngaji Safinah tipis 3 tahun persis. Nggih, 3 tahun. Ten pondok niku kula ngaji kitab Safinah 2 dina. 2 hari khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal alladzi la yuftiru yang membatalkan mimma yasil yang tidak membatalkan mimma yasilu ilal jaufi sesuatu yang masuk ke dalam lubang. Jauf niku lubang termasuk rongga mulut ya, rongga mulut atau batas kerongkongan. Itu al-jauf. Iku sab'atu afrodin ada 7 ya, 7 hal. Yang pertama jadi ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa yang masuk ke dalam lubang jauf atau rongga mulut
ya, atau masuk antara kerongkongan. Ini ada yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah ma yasilu ilal jaufi, sesuatu yang masuk ke jauf, lubang, binisyanin, sebab lupa. Nomor 2 au jahlin, sebab bodoh, tidak ngerti. Nomor 3 au ikrohin, sebab kepaksa atau dipaksa. Nomor 5 wa bijaroyani rikin bima baina asnanihi, sesuatu yang bersama dengan air liur, ya, itu antara dua gigi. Wa qad ajaza an majjihi li udrihi, dan sungguh tidak atau lemah atau tidak bisa, ya, tidak bisa menghindarinya sebab udzur. Wa ma wasala ila jaufi, dan nomor 5 adalah wa kana ghubarok torikin, sebab lubang kemasukan debu dalanan. Nomor 6 wa ma wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin, dan lubang kemasukan dargobala itu lembut, daqiqin tepung, berarti ayaan istilahnya, ya ayaan tepung lembut, ya, tepung lembut atau ayaan tepung. Nomor 7 audzubaban, utawa kelebon laler sing toiron mabur, ya, atau lalat yang terbang, ya au nahwahu, dan sejenisnya. Di 7 hal yang tidak membatalkan puasa. Ini mengapa saya terangkan? Sebab ini kehidupan sehari-hari ketika kita puasa. Kayak ibu-ibu nanti saya terangkan tentang hukum gimana ketika mau buka puasa dengan masak, khawatir bapak moreng-moreng, gula keliru uyah, ya, sampai nyicipi panganan terus pun dihukumi. Ya, ini saya terangkan biar tidak ragu-ragu, ya. Termasuk jenengan misalnya ngidang-idu nolan idu dan sebagainya, itu coba diterangkan biar tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan puasa. Para hadirin rahimakumullah, jadi al-jauf itu adalah rongga mulut atau kerongkongan, atau diluaskan adalah lubang-lubang dari tubuh. Okay. Nah, al-jaufu ini kalau dikaitkan kali ilmu tajwid, ya, itu salah satu tempat makharijul huruf hijaiyah. Okay. Jadi tempat keluarnya salah satu makharijul huruf dari hijaiyah. Yang pertama adalah ma yasilu ilal jaufi binisyanin, sesuatu yang masuk ke dalam lubang dengan sebab sebab lupa, sebab lali. Jadi sampean misalnya poso, baik poso wajib Ramadan maupun poso nadar maupun poso sunnah, itu kalau lali ya tidak apa-apa, wong jenenge lali, lupa. Tapi lek ngelali beda, ya, beda. Mane terutama ketika awal-awal puasa Ramadan iku akeh wong lali. Kula dhewe nggih kadang-kadang nggih ngoten. Tangi-tangi turu golek sego. Golek sego, ngombe ngelak golek banyu. Lho Pak, ya poso. Iya lali. Gak ngomong kok ae sampean niku kok saiki ngomong. Lek mari ngombe sampean ngomong sampean poso. Alhamdulillah. Wong durung ngombe terus diomongi sampean poso. Ya gak rezekine, ya. Nah, kadang-kadang sewu kebiasaan. Enak-enak longgo-longgo njogok rokok di sumet, ya. Oleh sak sumetan anak ngilingno, ya poso. Iya, gak mau-mau engko ae ngilingno. Rokok entek berdilingno jadi wong lali. Nah, jadi nyemil ibu nyemil juga hati-hati. Kadang lali delok TV lo India, ya. Kadang nyemil lali lek poso. Nah, ini enggak apa-apa kalau betul-betul kita dalam keadaan binisyanin, yaitu lali atau lupa wis gak eling, ya, lek dhek poso.
Nah, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, man akala nisyan, man akala sapane wong mangan nasian lali ya, wa huwa shaimun dan dia dalam kondisi orang berpuasa, fal yutimma maka sempurnakan saumahu puasanya. Ya, jadi fa innama ad'amahu Allahu wa saqahu, dan sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah, makan dan minum. Lek lali itu pemberian Gusti Allah. Fa innama ad'amahu Allahu wa saqahu, ya, pemberiannya Gusti Allah. Tapi hadis ini jangan dipakai sampean dalil sampean pura-pura. Nggih. Ana dalile man akala nasian, sapa wong mangan lali lek dalam keadaan poso mangan ya, maka itu adalah enggak apa-apa. Ana hadise, padahal sing ngomong lah ngelali. Ya ini hati-hati, ya enggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, tapi hati-hati kalau belajar hadis, sebab kalau enggak menguasai tentang ilmu hadis, lek ngartikan hadis ini juga bisa salah paham. Man sapane wong akala nasian mangan sego. Oh, nasian mangan sego. Dikira nasian itu nasi. Nasian itu lali, bukan nasi sekoi, bukan ya. Para hadirin rahimakumullah, kalau itu lupa beneran maka puasanya tetap sah ya, tidak usah diqadha ya, tetap lanjut. Fayutimah maka sempurnakan, lanjutkan bro gitu ya. Nggak usah kemudian kita ragu-ragu, wah aku lali teman, ya Allah lali teman gitu kan. Lanjut saja puasa. Ya, enggak kemudian aku lali tak batalno, jangan jenenge lali ya. Nah, ini enggak wajib untuk qadha ya, lanjutkan saja. Fayutimah maka sempurnakan puasa panjenengan. Lah, mengapa tidak diqadha? Sebab ada riwayat dari Imam Hakim An-Naisaburi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mustadrak, ulama hadis yang wafat tahun 1012 Masehi di Iran. Atau kalau dalam kitab lain Imam Al-Hakim ini dinamakan Imam Ibnul Bayyi ya. Atau kalau enggak menemukan, di kitab lain dinamakan juga Imam Hakim Abu Abdullah. Atau enggak menemukan nama lain beliau adalah Abu Hatim. Wah, macam-macam. Makanya kudu hafal tentang biografi ulama hadis biar gak salah paham. Nah, di dalam kitabnya, siapa Al-Hakim itu? Imam Al-Hakim itu adalah muridnya Imam Ibnu Hibban, juga muridnya Imam Ad-Daraqutni, juga muridnya Imam An-Nasa'i, juga muridnya Imam Ibnu Khuzaimah. Berarti beliau murid dari ulama-ulama besar hadis ya. Imam Nasa'i gurunya Imam Ibnu Hakim, itu adalah santrinya Imam Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud itu santrinya Imam Hambali, santrinya Imam Bukhari, juga santrinya Imam Muslim. Bulet ae ya. Jadi ulama hadis ya guru, ya santri, ya guru, sampai sekarang ini. Jadi sanadnya enggak terputus. Dan tidak terputus. Nah, dalam hadis beliau meriwayatkan man aftara fi syahri Ramadan nasiyan, barang siapa yang aftar makan ya fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, nasiyan sebab lupa, fala qadha alai, maka tidak ada qadha atasnya. Enggak usah qadha atasnya. Ya, kalau itu betul-betul dalam kondisi nisyan, nggih, lupa, ya, dalam keadaan betul-betul lupa, wis lali, ya, itu baru bisa dilanjutkan.
Tetapi panjenengan jangan begini. Ada dulu pertanyaan, Pak, kalau saya lupa dapat 2 sendok, kemudian ingat poso, eman Pak, saya teruskan habis sak piring. Ya bukan emane, batal sampean. Remoso iwake enak, kari ayam. Eman tadi maghrib kesuwen dintekno. Nah, konangan anake lho Bu kok mangan. Lu lali nduk, lali kok sak piring Bu. Lali ku sak sendok 2 sendok, lali sak piring tambah kecap bisa. Gak lali dia. Ini para hadirin rahimakumullah, kecuali panjenengan itu sebelum adzan maghrib itu berprasangka sudah masuk maghrib, kemudian sampai makan dan ternyata prasangka sampai salah, maka itu batal. Hati-hati ya. Wah, sampai misalnya nggak mungkin sekarang nggak tahu jam kan, mau kabeh duwe jam, duwe HP, punya HP di alarm, apalagi musola berdekatan masjid, suarane speaker sampai sak kabupaten, ya kan? Nggak mungkin akan TV-TV di rumah-rumah juga ada dan sebagainya. Nggak mungkin ya, orang dulu kalau TV, ya kan, itu berkira-kira pakai matahari. Wah ini kan, ini pakai peredaran matahari. Sekarang tidak. Kalau terjadi begitu, prasangkanya sudah masuk maghrib, ya, kemudian dia after, ya, kemudian buko, maka batal. Sebab itu bukan suatu kelupaan, tetapi suatu keteledoran. Beda, lupa teledor itu beda. Niki. Lah, para hadirin rahimakumullah. Hadis tadi ya, man akala nasian, itu ditanggapi oleh banyak ulama hadis dan ulama fikih, termasuk di dalam keterangan kitab Ibanatul Ahkam, ya, Syarah Bulughul Maram karangannya Imam Hasan Sulaiman An-Nuri, dan juga bersamaan dengan Al-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki yang wafat tahun 1971 Masehi di Mekah. Dalam kitab itu dikatakan ada sebuah keterangan, ya, juga ada keterangan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Ibnu Rus Al-Maliki. Ya, banyak kita menerangkan, termasuk juga ada keterangan dari Imam Nawawi, ya, Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, ya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Banyak. Apa keterangannya? Ini menanggapi hadis tadi, para ulama berbeda pendapat yang kemudian menjadi 3 pendapat. Ya, apa saja? Mazhab Syafi'i, termasuk ini juga pendapat Imam Syafi'i, ya, dan juga termasuk pendapat mazhab Hanafi atau juga Imam Hanafi, itu mengatakan kalau orang dalam keadaan shaimun, puasa, kemudian dia nasian, lupa, baik makan nyusewu, baik jima, ya, baik makan, baik jima, baik minum, kalau itu betul-betul lupa, maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu tidak batal, tidak ada tanggungan, ya. Hati-hati, ya, betul-betul halil, ya, betul-betul lupa. Jangan begini kemudian siang-siang Ramadan kepingin, bu, ayo asing ngelali ya ibu. Lek takone wong ngelali, ya ndak mungkin masuk lali janjian. Ini, nah tapi tetap hati-hati. Ya, ini dari mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Hambali itu hampir sama dengan pendapat dari mazhab Syafi'i, tetapi dirinci dengan 2 hal. Kalau orang puasa berjima dengan istrinya walaupun lupa, ini mazhab Hambali, walaupun lupa, itu tetap puasanya batal dan wajib qadha dan wajib kafarat, denda. Nah,
masih sampean sadar, masih sampean lali atau ngelali kalau siang hari kikuk-kikuk dengan istrinya, maka menurut mazhab Hambali tetap batal puasanya, tetap wajib diqadha dan harus wajib membayar denda atau kafarat. Ini adalah mazhab Hambali. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, untuk lupa makan dan minum itu tidak membatalkan puasa. Tidak ada denda. Nah, paham nggih? Jadi Mas Syafi'i tadi itu, mazhab Hambali begini. Nah, sekarang dari mazhab Maliki ya, mazhab Maliki ini keras, agak ketat. Walaupun panjenengan makan minum lupa, ya lupa, ya tetap sama pendapat dari ulama mazhab Hambali, wajib diqadha tapi tidak pakai kafarat. Ini ya, ini bedanya. Jadi saya simpulkan, saya ulangi biar nyantol. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu berpendapat sama, ya, orang yang puasa dalam kondisi betul-betul lupa, baik makan, baik minum, baik jima, maka tidak batal puasanya dengan catatan betul-betul lupa. Yang kedua, dari mazhab Hambali, jika lupa dalam kondisi jima dengan istrinya, maka tetap batal dan wajib qadha dan wajib denda kafarat. Sedangkan dari mazhab Maliki itu walaupun lupa tetap sampeyan wajib qadha. Ya, batal, ya. Tetap batal tapi tidak wajib kafarat. Ya, ini adalah pendapat dari 4 mazhab. Harus paham. Makanya panjenengan kalau mendengar penjelasan di ustadz-ustadz dimanapun ketika berbeda pendapat, kita sudah paham posisi dari ustadz tersebut. Oh, ustadz itu ikut mazhab ini, ustadz itu ikut mazhab ini, ustadz itu ikut mazhab ini. Kita paham. Sehingga kita kalau ngaji di medsos itu bisa memilah, oh ini ustadz yang sehaluan dengan saya dari unsur mazhab Syafi'i, biar sampai nggak bingung, tidak kontradiktif. Kalau panjenengan ikut mazhab Syafi'i dan ngaji sampean mendengarkan ustadz bermazhab Wahabi, wah konslet. Konslet. Dia konslet. Titik-titik takon, terus pun dihukumnya, lek takon gampang saya jawab, ini kok keriting. Niki waradi rahimakumullah. Paham nggih? Ya, sementing paham. Lah bagaimana dengan orang sahur? Ya, orang sahur jenengan sengaja mboten sahur, gak sahur aku kuat. Ya, gak sahur-sahuran. Misalnya nyon saya ibu-ibu bapake keturun, Pak, tangi Pak, sahur Pak. Ngantuk. Ya, Pak, kurang 5 menit ngantuk. Wis gak sahur aku mah. Bu, gak sahur. Gimana hukumnya? Ya enggak apa-apa. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Tetapi hati-hati, kesunahan sahur itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasakharu fa inna sahuri barakah. Sahurlah kalian semua. Ini fi'il perintah ini. Tasakharu, ya. Jadi sahurlah kalian semua, fa inna sahuri mongko satemene makan sahur iku barokah, mengandung keberkahan, mengandung kebaikan. Bahkan salah satu ulama kita yang bernama Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau meninggal tahun 2015 yang lalu, mengatakan dianjurkan untuk kaum muslimin yang puasa itu sempatkan makan sahur walaupun seteguk atau segelas air putih, sebab mengandung keberkahan. Itu ya. Jadi ini harus dipahami para hadirin, jangan meremehkan sahur ya. Walaupun seteguk air kita minum itu sudah masuk di dalam barokatan atau keberkahan. Nih. Nah,
Kembali lagi para hadirin, jika jenengan lupa, terutama bapak ini rokok ya, rokokan tuh ya, ketika mangane insya Allah lali apa, ndak kuat lah, mangane kuat, rokokan nggak kuat. Tiba-tiba juga rokok disumet ya, jedul oleh separuh eling, loh ikhlas poso, langsung jenengan buang ya. Jangan kemudian pak poso pak rokok pak ini nanggung bu mubadzir atau kumubadzir disambung sama ente batal sampean ya, posone batal. Sama dengan jenengan misalnya gini ya, misalnya gini mangan kecapan kemudian glek ya masuk. Ketika kecapan yang ketiga sik nang kene ya, diputer-puter digiling kemudian eling, loh aku lak poso. Lah yang masih di mulut dibuang, jangan diteruskan. Okay. Jadi dilepeh ya, dibuang. Hentikan langsung dibuang. Jangan kemudian enak kok, kurang sedikit. Ya, ini masalah. Ini masalah. Kalau sudah masuk jauh di lubang ini ya, di rongga mulut dan masuk batal. Karena sudah ingat. Ini penting. Sebab kalau nggak tahu ilmu ya nggak apa-apa. Misalnya orang bodoh ya, kini dikatakan adalah au jahlin atau sebab bodoh atau tidak ngerti, ya nggak ada hukumnya, nggak ngerti ya. Tapi kalau pura-pura nggak ngerti itu bahaya ya. Orang yang ngerti pura-pura nggak ngerti itu bahaya ya. Nah contoh malih ibu-ibu, misalnya masak bu, kalau tangan jenengan lek masak waya poso niku dicicipi mboten? Mboten. Lah golek kurang asin terus pundi? Dikira-kira. Mboten cicipi. Nah, niki kula terangaken. Nggih, kula terangaken. Nah, bagaimana jika mencicipi makanan ya, itu ketika dalam kondisi berpuasa? Ini biar paham ya, biar paham. Bolak-balik takon deh, biar satu kali penjelasan sudah paham. Apa intinya boleh ya, intinya boleh baik bagi laki-laki maupun perempuan. Loh jenengan kok wani ngomong ngoten? Ada kitabnya ya, ada kitabnya, dan ini adalah merupakan apa, keputusan dari sebagian besar dari mazhab ulama mazhab Syafi'i. Boleh, saya jelaskan detail nanti biar nggak salah paham. Jadi mencicipi makanan ketika jenengan lagi puasa itu diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Loh fikih aja ngeten. Boleh, tapi ana syarate ngoten. Ya. Jadi diletakkan tuh carane. Guru kula rumen nerangaken pas ngaji. Jadi dodo sampeyan sebul-sebulnya gak panas ya, kemudian ditaruh di ujung lidah. Jangan itu bukan nyicipi, itu nyedot. Wah nyicipi kok gitu, nyedot. Ditaruh di ujung lidah atau tengah lidah. Kalau sudah terasa jangan ditelan, langsung dikeluarkan atau ngidu. Itu enggak apa-apa. Karena belum masuk jauh ya, belum masuk jauh. Boleh. Ya, boleh. Jadi langsung dikeluarkan. Tapi jenengan kemudian eman, ya, dicicipi lombok larang, uyah larang, bawang larang, kabeh larang, eman, dicicipi, kemudian dilebokno tenggorokan, maka poso panjenengan batal. Yang nomor 2, ngicipi aja akeh-akeh. Ngicipi itu satus ya, sepenting kerasa, yang penting terasa. Lek sampean ngicipi sak entong itu bukan ngicipi, kepengin sampean. Sedikit saja, yang penting terasa. Loh, ada hadisnya para hadirin. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Taif. Ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ini hadis Bukhari, sahih.
Ya, la ba'sa, tidak apa-apa. Loh, hadis apa? Ayyatu kal khalla awis syai'i. Jadi tidak apa-apa seseorang yang sedang seseorang mencicipi cuka. Jadi kalau dulu adalah cuka, ayyadzukal khalla aw syai' utawa mencicipi cuka atau sesuatu, ya. Itu malam yadkhul khalqahu, tapi jangan sampai masuk dalam kerongkongan. Malam yadkhul halqahu, jangan masuk kerongkongan selama tidak masuk apa ini, ya, kerongkongan. Wa huwa shaimun, itu dalam kondisi berpuasa. Boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq ini hadisnya maksudnya para perawi hadis itu dihilangkan, cuma mengambil yang di atas saja, ya. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan ternyata ketika ditelusuri, hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi juga ada dalam kitab Al-Musannaf karangannya Imam Ibnu Syaibah rahimahullah. Imam Ibnu Syaibah, nanti kerungu ulama hadis ini, ulama hadis besar yang bernama Imam Ibnu Syaibah. Ya, niki laki-laki, Syaibah niku laki-laki. Dalam kitab Al-Musannaf, beliau wafat tahun 849 Masehi, ya, mengatakan, atau dalam nama lain beliau bukan Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Al-Absyi. Oh, gak ada dalam kitabnya itu, ya, jenenge beda, ya. Nah, ternyata siapakah Ibnu Abi Syaibah? Ternyata ulama hadis yang wafat tahun 849 Masehi di Kufah adalah merupakan salah satu guru dari Imam Bukhari dan juga guru dari Imam Muslim. Ya, jadi ulama hebat nih, Imam Ibnu Syaibah. Nah, beliau mengatakan apa? Ya, nanti saya jelaskan. Nah, yang jelas begini, ketika jenengan ada hajat itu apa? Aku masak, bapak kasinen, golek asin, bapak muring-muring, lek muring-muring blonjoku dikalongi, gak nyopo dan sebagainya. Nah, itu hajat, ada kebutuhan. Maka kalau indal hajati, ada kebutuhan, tidak apa-apa mencicipi masakan atau makanan dengan syarat-syarat tadi. Paham Ibu? Lah, apa syaratnya Pak? Yuk, selali. Satu adalah titik, ngicipi titik di ujung lidah. Yang kedua, langsung dikeluarkan ketika ada rasanya, jangan sampai ditelan. Nah, lek telan ya batal jenengan, ya batal. Lah kalau contoh berkumur-kumur nih sami, berkumur-kumur, kalau dikumur di mulut kocok pior, enggak apa-apa. Jenengan poso berkumur-kumur enggak apa-apa. Jangan kemudian panjenengan ada hadis yang mengatakan bau mulut orang puasa kal miski kayak minyak misik. Iya lek sampean sing bojone enggak apa-apa wong liya niki. Niki misik-misik ya. Lah tetep nggih, sikatan menapa-napa sikatan. Yang penting rasa itu enggak boleh masuk di tenggorokan, langsung kita berkumur ya. Kalau misalnya kita mencicipi sesuatu tanpa hajat tadi, itu makruh walaupun tidak batal, makruh. Tetapi walaupun ada hajat dan tidak ada hajat, ada kebutuhan, tertelan oleh panjenengan, maka poso panjenengan hukumnya batal. Nggih. Loh, ini ada keterangan banyak dalam ulama Syafi'i. Salah satunya adalah diterangkan oleh Imam Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i dalam kitab Hasyiyah beliau, ya, Hasyiyah beliau ala Tuhfatit Tulab yang wafat tahun 1812 Masehi, sama keterangannya, tidak apa-apa. Ngicipi panganan tidak apa-apa dengan syarat tadi, ya. Juga sama pendapatnya dengan Imam Az-Zayadi rahimahullah.
ulama Syafi'i yang meninggal tahun 1618 Masehi, ya, dalam kitabnya Hasyiah Syarah Fathul Wahhab Zakaria Al-Ansari. Boleh. Imam Ibnu Syaibah, Imam Asy-Syarqawi, Imam Az-Zayyadi, ini ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'i. Boleh. Ya. Nah, tadi saya terangkan ada riwayat Imam Ibnu Syaibah rahimahullah, beliau punya kitab yang namanya Al-Musannaf. Jadi sebelum ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, sudah banyak kitab hadis yang dikarang para ulama hadis. Dan beliau gurunya begitu, ya. Dalam kitab Al-Musannaf, Imam Ibnu Syaibah ngomongnya ya. Bahkan dalam kitabnya ada bab sendiri yang menerangkan tentang bagaimana wanita itu mencicipi makanan dan bagaimana seorang ibu mengunyahkan makanan dalam mulutnya untuk dimakan oleh anak yang kecil. Loh, ini diatur dalam kitab Al-Musannaf. Bu, jenengan nggak ada putu, nggak ada anak alit, ya, gak iso ngunyah panganan atos, jenengan kunyahkan, kemudian kunyahan itu dikeluarkan, dimasukkan mulutnya anaknya, ndak apa-apa, karena ada hajat. Loh, yang ngomong bukan saya tadi, kitab ulama Syafi'i, ya. Nah, jadi contoh ada riwayat dari Imam Abdul Razak, ya, Ibnu Himmam As-San'ani, ulama tabi'in yang wafat tahun 826 Masehi di Yaman, ya. Beliau dalam kitab Al-Musannaf sami. Jadi ada ulama namanya Imam Ibnu Syaibah punya kitab namanya Al-Musannaf. Ada ulama Imam Abdul Razak Ibnu Himmam, ya, kemudian As-San'ani Al-Yamani itu juga punya kitab Al-Musannaf, sama namanya cuma beda, ya. Nah, Imam Abdul Razak ini mengatakan begini, para hadirin rahimahullah, ya. Sinten Imam Abdul Razak sapa maneh? Tadi Imam Ibnu Syaibah, sekarang ada nama Imam Abdul Razak bin Himmam As-San'ani. Beliau adalah ulama hadis tabi'in senior, merupakan guru-gurunya Imam hadis. Beliau termasuk gurunya Imam Hambali, atau dalam hadis terkenal dengan sebutan Imam Ahmad. Ya, dengan kalau baca buku tanda kurung HR Imam Ahmad itu adalah nama sama Imam Hambali. Ya, Ahmad Ibnu Hambal, ya. Juga gurunya Abu Dawud, juga gurunya Imam Tirmidzi, juga gurunya Imam Nasai, juga gurunya Imam Ibnu Majah. Oh, berarti Imam Abdul Razak As-San'ani ini guru-gurunya ulama hadis besar. Harus paham ini para hadirin, ya. Ya boleh kita mengacu pada Sahih, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, karena number one memang ranking hadisnya. Tetapi jangan melupakan kitab-kitab guru-guru beliau. Karena hadis-hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya berasal dari guru-gurunya. Ya, nah, dalam kitab Al-Musannaf, Imam Abdul Razak ini ada bab khusus, ya, yang membahas tentang hukum perempuan atau ibu-ibu ketika puasa mengunyahkan makanan dalam mulutnya kemudian diberikan pada anaknya. Ini ada bab khusus di dalam kitab Al-Musannaf. Bagaimana hukumnya? Nah, ini kan. Nah, ada riwayat dari ulama tabi'in senior yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 728 Masehi di Basrah. Beliau mengatakan, aku melihat, ya, Yunus bin Ubaid, ya. Aku melihat Yunus bin Ubaid. Sinten Yunus bin Ubaid itu? Yunus bin Ubaid ini adalah ulama tabi'in yang wafat tahun 756 Masehi. Beliau ulama besar sekaligus pedagang saudagar emas yang kaya.
Jadi lek ana wong sugih ahli hadis pun kaget. Oh, biyen ana ahli fikih sugih, oh biyen ana ahli sufi tarekat sugih wis akeh. Jangan kemudian kagetan. Weh, jangan. Yunus bin Ubaid ini adalah ulama sekaligus saudagar emas besar. Loh, bayangkan. Ya, saya malah begini, kapan senau nih? Dodolan emas. Ini luar biasa. Lah, beliau mengatakan ra'aituhu, ya. Imam Basri ini ya, Hasan Basri melihat Yunus bin Ubaid, ra'aituhu, saya melihatnya. Apa? Yamdhuhu lis-sabiyyi, mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Ya. Yamdhuhu lis-sabiyyi tu'aman, mengunyahkan anak kecil suatu makanan. Wa huwa shaimun, dan dia dalam kondisi sedang berpuasa. Ya. Yamdaghahu, kemudian dia mengunyahkan. Summa yakhrijuhu min fihi, kemudian dikeluarkan dari mulutnya. Ya, yadha'u fi famis sabiyyi, kemudian diberikan kepada mulut anak kecil tadi. Loh, ini ulama tabi'in, generasi setelah sahabat. Berarti bagaimana? Ya, menurut Imam Abdul Razak dalam kitabnya, boleh ibu-ibu yang punya anak bayi, anak kecil yang belum punya gigi, nggak bisa ngunyah makanan keras, maka boleh mengunyahkan, tapi tidak boleh ditelan. Dan itu betul-betul panjenengan punya hajat, betul-betul mengunyahkan untuk anaknya. Jangan mengunyahkan untuk bapaknya, batal. Ini batal. Jadi ada hajat ya untuk mengunyahkan makanan anak-anaknya, maka dikatakan boleh. Jangan ragu-ragu, boleh. Yang penting dua syarat tadi, ya, jangan masuk ke tenggorokan, maka batal. Pas sampai ngunyah kerasa enak mlebu tenggorokane dhewe ya batal. Ya, anak sampai nangis gak uman jenengan pangan. Lah gak kebagian. Berarti rahimakumullah. Dulu juga ada pertanyaan ngeten, terus pundi hukumnya orang yang terutama orang-orang kerja keras yang puasa dia. Kerja keras, panas, kemudian mengguyur badannya, kepalanya dengan air. Ya, gimana hukumnya? Ini penting dikatakan karena banyak orang project ya. Ketika dalam kondisi puasa, kondisi terik matahari panas dan hausnya luar biasa, maka boleh mengguyur badannya mulai rambut sampai badannya dengan air. Boleh. Ya, boleh. Ini keterangan dari ulama hadis dari Syafi'i yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, yang wafat tahun 1449 Masehi. Itu membolehkan. Tetapi juga ada pendapat lain yang berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan makruh, ya, makruh. Nah, ada riwayat begini yang tadi saya katakan boleh mengguyur badannya dengan air ketika terik, panas atau haus. Ya, kalau dia dalam kondisi puasa. Ini riwayat ulama tabi'in, salah satu 7 fuqaha besar Madinah. Waduh, setengah songo. Madinah yang bernama Abu Bakar bin Abdurrahman rahimahullah yang wafat tahun 712 Masehi. Ya, biar kita enggak ragu-ragu. Beliau mengatakan dari bapaknya, ya, laqad ra'aitu Rasulullah, maka sungguh saya melihat Rasulullah apabila arji di daerah Al-Araj, bil arji daerah desa Araj, ya, yasubbu ala ra'sihil ma'a, mengguyurkan air ke dalam di atas kepalanya, wa huwa shaimun, dan Nabi dalam kondisi puasa, minal atosi, saking ngelaknya, wa minal hari, saking panasnya. Hadis riwayat sinten Imam Abu Dawud. Boleh. Ya, dengan syarat tadi ngelain biar kuat puasa atau panasnya sangat panas, jenengan guyur tidak apa-apa. Lek jenengan jero mah gak lapo-lapo ya, diguyur gak karuan ya makruh. Ya, ada hajat.
Bolak-balik aduh saya sampean iki ya. Ya enggak apa-apa, asal tidak kemasukan ya. Apa ini loh? Ini. Terakhir para hadirin, ini saya tuntaskan sekalian, ini ngaji terakhir Safinah ya. Ini imsak, ini yang penting. Imsak itu bagaimana, Pak Sinten? Imsak kurang 3 menit. Imsak kurang 2 menit. Nah ini. Nah, saya luruskan biar nggak salah paham. Imsak itu bukan batas awal puasa, bukan. Imsak itu adalah masa transisi persiapan kita agar bisa fokus persiapan sholat subuh. Tenggang waktu 10 menit dari adzan subuh. Kalau panjenengan keturun dan Pak Maladi imsak habis. Panjenengan waduh wis imsak rek, lanjutkan saja jenengan makan dan minum kayak biasanya, tidak apa-apa. Sebab semua ulama sepakat awal dari puasa adalah tulu'is syamsis tsani, terbitnya fajar yang kedua alias adzan subuh. Paham ya? Nah, sampean imsak kurang sekian menit, sampean ibu-ibu kora-kora. Imsak ngedusi anake. Imsak adus. Imsak nggih kelambi. Imsak habis berangkat. Subuhan ya. Sing wis mari kikuk nang adus gede. Ngoten. Jadi ada kesempatan ngoten lho. Adus. Itu silakan dilanjutkan, tetapi ya imsak itu sifatnya adalah lampu kuning kalau dalam rambu lalu lintas. Jangan kemudian wah imsak bid'ah, tidak. Ulama-ulama kita abad 12 itu menganjurkan untuk berhenti sejenak sebelum subuh agar tidak keblabasan. Untung ono Pak Maladi sampean. Imsak jenengan mangan santai kan, kurang 7 menit santai, kurang 3 menit Pak Marzuki ono waktu rokokan. Kurang 3 menit coba ke ono imsak jenengan santai, ketepaan speaker musola mati, gak ada azan ya dimangan terus ya. Dadekno krungu tanggane mulai teko musala. Lho, Mbak Yu kok semule? Sampeyan sik mangan sahur. Itu fungsinya imsak ya. Salah satunya itu persiapan untuk memasuki adzan subuh dan lain-lain ya. Itu jaraknya sekitar 10 menitan dari adzan subuh. Keputusan Mufti Mesir mengatakan makan setelah imsak tidak apa-apa, tapi hati-hati jangan sampai pas adzan subuh jenengan lanjut makan. Mangan enak kan? Allahu Akbar. Pak Maladi gitu gak mangan aja terus no. Ya sampai hentikan, jangan nyalakan Pak Maladi yang ada. Ini hentikan. Dan makan langsung hentikan, tidak boleh. Loh, durung ngombe, salah dhewe gak ngombe. Ini ya. Jadi imsak itu begitu ya. Tidak kemudian menggantikan posisi imsak adalah batas awal puasa. Tidak. Imsak adalah artinya menahan. Amsaka yumsiku imsaka. Artinya menahan. Persiapan lampu kuning, siap-siap untuk menghadapi sholat subuh. Paham nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramin al mu'azzamin wa ta'udhu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala muslimin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Niki kula bacakan ya ikhtitam penutup dari kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah al-karim bijahi nabihil washim ayyukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man iliyan taman wa yaghfir li wa lahum muqmihatin wa lahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulillah ila kafatil khalqi rasulil malahimi habibillahil fatihil khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma bi'aunillah ta'ala matnu Safinatun Najah. Selama kula ngaos tentang kitab Safinah, kula nyuwun ngampun ingkang kathah nggih. Itu lek bener saking Allah Subhanahu wa taala, lek wonten salah khilafe niku saking kula piyambak sing dhaif nggih. Ngapunten mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.